Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Astrid Devina Larasati, NRP 1910211076, tingkat 3. Di sini akan melakukan presentasi asistensi lab activity patologi anatomi FKUPN VJ tentang kasus 4. Untuk soalnya, seorang laki-laki usia 35 tahun mengeluh benjolan pada penisnya tanpa disertai nyeri. Diameternya 3 cm, tepi irregular, warna coklat. Pasien mempunyai riwayat sering berganti pasangan. Setelah dilakukan eksisi, didapatkan hasil diagnosa kondiloma acuminatum. Pada gambaran mikroskopis patologi anatomi, didapatkan kelainan apa yang paling sesuai untuk pasien tersebut. Di sini didapatkan dari riwayat penyakit sekarangnya ada benjolan pada penisnya tanpa disertai nyeri, dan riwayat penyakit sosialnya pasien mempunyai riwayat sering berganti pasangan. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya didapatkan diameternya 3 cm, tepi irregular, dan warnanya coklat. Untuk pertanyaannya, ada yang pertama yaitu bagaimana patogenesis dan patofisiologi kelainan tersebut. Kemudian yang kedua, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut, manifestasi gejala, etiologi, faktor resiko, komplikasi, dan prognosisnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana gambaran makroskopis dan mikroskopis kelainan tersebut. Baik, kita akan bahas satu persatu, ya dimulai dari bagaimana patogenesis dan patofisiologi kelainan tersebut. Untuk patogenesis sendiri, kita mulai dari faktor-faktor yang paling beresiko, yaitu koitus di usia yang muda, kemudian memiliki pasangan lebih dari satu, berganti-ganti, dan juga apabila partner laki-lakinya, pasangan laki-lakinya itu memiliki resiko tinggi dari penyakit HPV, sehingga bisa menyebabkan adanya infeksi HPV, dan infeksi HPV ini menyebabkan perubahan secara struktur epitelial di bagian basal di sel squamosa epithelium. Dan HPV sendiri ada dua tipe, ada yang low risk dan juga ada yang high risk. Untuk yang low risk sendiri, ini nomor tipe 6 dan tipe 11 ini menyebabkan episomal infection. Dan inilah yang terjadi pada pasien, yaitu kondiloma acuminatum. Dan lama-kelamaan dari kondiloma acuminatum ini bisa mengalami regresi. Untuk secara perbedaannya dari yang low risk, yang high risk ini ada tipe 16, 18, 31, 33, 52, 58. Dan ini akan berintegrasi dan akhirnya menyebabkan persistensi dari infeksi HPV dan akhirnya menyebabkan inaktivasi dari suppressor genes dan juga aktivasi dari siklin E. Dan juga ada kofaktor seperti individunya imunodefisiensi, kemudian merokok, dan ini bisa menyebabkan invasif cervical kanker. Untuk patogenesisnya, untuk secara perbedaan dari yang low risk dan juga yang high risk, untuk yang low risk sendiri yang menyebabkan red, genital red atau kita sebut kondiloma acuminatum ini, dia ini yang berekspresinya itu adalah gen E6 dan E7 di area basal layer di bagian bawah. Dan dia ini progresnya itu perlahan-lahan, dan dia menginfeksi selnya itu tidak langsung banyak, jadi hanya sedikit-sedikit. Dan juga dia ini diferensiasinya itu tidak terlalu masif, tidak terlalu besar-besaran. Berbeda dengan yang pembentukan dari intraepithelial neoplasia. Di sini high level gen E6 dan E7-nya ini sama-sama di basal, tapi untuk ekspresinya ini benar-benar meningkat. Dan dia ini menyebabkan proliferasi yang benar-benar besar, dimulai dari basal, kemudian ke parabasal, dan nantinya naik ke atas. Untuk secara prosesnya bagaimana? Yang pertama itu HPV ini dia ini mengambil alih atau mengikuti pola dari keratinosit, dan pola keratinosit ini si HPV ini mengikutinya dari bagian bawah, dari bagian basal epitelial. Di sini kan ada basement membran, kemudian ini HPV episomal DNA, dan nanti HPV ini kan dia ini tidak sitolitik dan juga tidak menyebabkan viremia, sehingga pada awal infeksi tidak
adanya suatu aktivitas inflamasi atau respon inflamasi dari sistem imun tubuh. Sehingga pada masa infeksi laten ini di low level, ini akan tereplikasi episoma DNA-nya, yaitu E1 dan E2. Kemudian setelah bereplikasi nanti akan naik ke atas sesuai dengan proses keratinosit ke level yang proliferasi sel dan high level episomal replication. Dan di sini mulai terjadi banyak diferensiasi dan juga mulai terjadi banyak proliferasi dari sel-sel yang sudah terinfeksi dari HPV. Kemudian selanjutnya nanti akan naik ke yang bagian lebih atasnya lagi, itu ada virus assembly and release, dan dia ini sudah terekspresi gennya, kemudian sudah bertambah banyak, dan akhirnya masuk ke bagian diferensiasi keratinosit yang bagian terminal, dan akhirnya nanti virus HPV ini bisa masuk ke bagian paling luar dari epitelial sel, dan nantinya setelah masuk melewati proses keratinosit ini bisa menginfeksi dari sel-sel yang lainnya, yang di sebelah kiri, kanan, dan lebih luasnya lagi. Kemudian tadi untuk patogenesis sendiri, untuk patofisiologinya, apabila pada pasien, kita bisa lihat pasien ini berhubungan seksual, kemudian dia ternyata kontak dengan orang atau pasangannya yang memiliki HPV. Kemudian HPV tipe 6 dan tipe 11 atau yang low risk itu akan masuk melalui mikrolesi dan masuk menuju basal kulit, sehingga HPV menginfeksi dari sel epitel target, yaitu dari sel epitel squamosa, jenis squamosa, melalui proses keratinosit. Di sini terjadi dua hal yang tentu saja pasti akan adanya respon radang, tapi seperti yang sudah saya bilang tadi, respon radangnya ini belum terpicu sangat masif, sehingga yang terpicunya hanya yang sedikit, yaitu dari mediator inflamasi histamin dan PEG ini hanya memicu stimulasi saraf perifer, kemudian merangsang pusat gatal di talamus, sehingga pada pasien biasanya pada awal-awal hanya terasa gatal pada genitalianya saja. Kemudian setelah itu, proses yang kedua yang selanjutnya, HPV ini kan menginfeksi. Kemudian setelah menginfeksi, dia akan penetrasi pada sel target dan mengeluarkan materi DNA melalui membran sel. Di sini didapatkan dari DNA HPV-nya tersebut mengandung onkogen dan akhirnya mengkode protein untuk proliferasi. Setelah protein terkode, virusnya akan bereplikasi melalui DNA polimerase yang dimiliki oleh sel inang, sehingga terjadi banyak pembelahan sel dan jumlah sel yang terinfeksinya semakin bertambah banyak. Dan akhirnya sel basalnya itu terinfeksi dan bergerak ke arah atas, seperti patogenesis tadi, ke arah lapisan permukaan. Sehingga didapatkan pada tes asam asetat akan positif, karena itu merupakan ekspresi sitokeratin sel suprabasal, di mana itu merupakan denaturasi kromatin, kemudian protein, inti, dan juga sitoplasma sel, sehingga didapatkan aceto white epithelium. Kemudian kita lanjut, setelah sel basalnya terinfeksi bergerak ke arah lapisan permukaan, lapisan basal, spinosus, dan juga granular dari epidermis ini akan menebal, dan akhirnya terjadi penampakan makroskopis yang bisa dilihat pada pemeriksaan fisik, yaitu nodul di sekitar genitalia. Dan lama-kelamaan akan menyebabkan penumpukan nodul atau daging seperti bunga kol, sehingga pada saat bersenggama ada perasaan tidak nyaman dan juga lama-kelamaan bisa menyebabkan infeksi sekunder yang merangsang respon radang dan juga merangsang mediator kimia yaitu histamin dan prostaglandin, sehingga lama-kelamaan nodulnya bisa pecah dan nanti akan berwarna abu-abu dan baunya itu tidak sedap. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Kita bahas mulai dari definisinya. Kondiloma acuminatum ini adalah bagian dari IMS atau infeksi menular seksual yang disebabkan oleh human papillomavirus tipe 6 dan 11 yang low risk tadi, menyerupai kutil di daerah genital berwarna seperti daging dan gambaran cauliflower atau bunga kol atau kembang kol. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk epidemiologi sendiri, kondiloma ini merupakan penyakit IMS tersering di seluruh dunia, di mana 9-13% orang di dunia itu terinfeksi, dan prevalensi tertingginya pada usia 20-39 tahun.
Kemudian untuk etiologinya tadi, yang yaitu dari human papillomavirus atau HPV, ada 2 jenis, tadi yang HPV yang high risk dan juga yang low risk. Untuk yang penyebab dari anogenital rats atau kondiloma itu yang low risk, yang 6 dan 11, untuk yang HPV yang 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 ini lebih ke arah menyebabkan kanker dari serviks ataupun kanker dari vagina. Untuk dari HPV sendiri, dia ini adalah virus DNA, familinya Papoviridae, kemudian genusnya Papillomavirus, spesiesnya Human Papillomavirus, dan untuk cirinya sendiri, dia ini berkapsid, kemudian juga ukurannya kecil, yaitu dengan diameter 55 nanomikro, dan juga bentuknya bulat dan memiliki 72 kapsomer. Untuk faktor resikonya sendiri, apabila pada orang tersebut memiliki jumlah pasangan seksual lebih dari satu, kemudian juga dulunya ada riwayat IMS, kemudian ada pasien itu merokok, ada penggunaan kontrasepsi oral, kemudian apabila pasien itu individu imunokompromis. Untuk faktor proteksinya sendiri, cara mencegahnya, kita bisa lakukan vaksinasi, sirkumsisi untuk menjaga kebersihan dari genitalianya, kemudian penggunaan kondom secara konsisten. Kemudian untuk manifestasi gejalanya sendiri, biasanya itu asimptomatis, sebanyak 75% pasien itu tidak merasakan gejala apapun. Namun ada juga yang memiliki gejala seperti bintil kecil berwarna abu-abu, kemudian bisa juga pink, ataupun agak kemerahan pada alat kelamin dan tumbuh dengan cepat. Kemudian beberapa bintil ini akan berdekatan menyerupai bunga kol. Kemudian biasanya pasien akan mengeluhkan rasa panas di sekitar alat kelamin, dan juga mengeluhkan perdarahan dan rasa tidak nyaman pada saat berhubungan seksual. Untuk predileksinya sendiri, biasanya kondiloma ini akan banyak di meatus uretra, kemudian bisa juga di penis, bisa di skrotum, serviks, vagina, anus, perianal, lipat inguinal, dan juga bisa ada di rongga mulut. Untuk masa inkubasinya sendiri itu 1-8 bulan, tapi rata-rata selama 2-3 bulan. Untuk komplikasi dan prognosisnya sendiri, untuk komplikasinya bisa berkembang menjadi tumor ganas, contohnya tumor Busch-Lowenstein. Bentukannya seperti ini, jadi dari bunga kol yang tadi itu bisa berproliferasi menjadi tumor ganas, dan untuk secara penampakannya akan lebih parah lagi dan bisa menjadi lebih ganas. Untuk prognosisnya dapat sembuh, namun perlu perawatan dari waktu ke waktu, dan juga dapat kambuh setelah pengobatan. Kemudian untuk pengobatannya sendiri, eksisi bedah adalah satu-satunya pilihan pengobatan dengan tingkat pembersihan mendekati 100%, karena biasanya pada pengobatan yang lain sudah didapatkan dari penelitian biasanya kambuh. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana gambaran makroskopis dan mikroskopis kelainan tersebut? Untuk makroskopisnya sendiri, masanya akan tampak polipoid seperti kembang kol yang sudah saya bilang, kemudian akan terlihat eksofitik. Kemudian hal ini ditandai dengan pertumbuhan yang lambat, karena tadi memang dari patofisiologinya dan patogenesis sendiri tidak merangsang dari inflamasi atau respon tubuh, respon sistem imun tubuh. Kemudian ditandai juga dengan infiltrasi lokal, kemudian adanya kerusakan jaringan yang berdekatan, kemudian juga bisa menghasilkan fistula atau abses di sekitar daerah yang terkena apabila sudah terjadinya ada suatu respon imun tubuh. Di sini kita bisa lihat, di sini ada kondiloma acuminata, bentuk acuminata, kemudian di sini ada yang bentuk keratotik atau keratorik, kemudian di sini ada yang bentuk papular, bintil-bintil tadi, kemudian di sini juga ada yang bentuknya datar, sehingga belum terlalu terlihat berbeda dengan yang populer, itu dia agak ada peninggiannya. Kemudian untuk gambaran selanjutnya lagi, di sini ada banyak sekali multinodular yang eksofitik, ya ini berdekatan sehingga membentuk kembang kol atau bunga kol. Di sini juga dapat dilihat seperti kembang kol atau cauliflower, dan di sini juga ada yang bentuk papila bintil-bintil dan juga ada yang bentuknya datar. Untuk secara mikroskopisnya, lapisan epitel squamosanya ini akan mengalami hiperkeratorik dan parakeratorik,
Di sini kita bisa lihat akan terlihat hiperkeratorik dan parakeratorik karena HPV tadi kan mengikuti dari proses keratosit di sel squamosa. Kemudian kita bisa lihat pada lapisan stratum granulosumnya tampak sel koilosit dengan inti rasinoid dan perinuklear halostroma di sekitarnya, di sekitar inti selnya tersebut. Dan terdiri dari jaringan ikat, kemudian ada pembuluh darah, ada serbukan sel radang kronis, dilapisi epitel gepeng berlapis yang hiperplastik. Di sini kita bisa lihat banyak sekali koilosit-koilositnya. Kemudian berikut untuk referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu dari dokter dan teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih.